kabar semuanya? Tentu saja baik semua ya. Pasti penasaran kita bahas apa hari ini? Hari ini kita akan bahas tentang stop pernikahan dini, rencanakan masa depanmu sendiri. Oke? Kenapa sih kita harus membahas tentang pernikahan dini? Di sini kita akan membahas tujuannya, yaitu bisa mengetahui pengertian pernikahan dini sendiri, kemudian faktor-faktornya, lalu dampak negatif dari pernikahan dini itu sendiri. Kita akan mulai dari pengertian pernikahan dini. Pengertian pernikahan dini itu adalah ikatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan pada usia muda, usia belia, dan tentunya direstui oleh pihak keluarga itu sendiri. Nah, pernikahan dini itu boleh atau enggak sih sebenarnya? Jadi, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, usia untuk menikah yaitu untuk laki-laki usia 19 tahun dan pada perempuan itu usia 19 tahun. Tentunya ada perbedaan dari antara undang-undang dan menurut BKKBN. Di sini BKKBN, usia yang diperuntukkan untuk menikah adalah laki-laki usia 25 tahun, sedangkan perempuan itu 21 tahun. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini itu terjadi. Yang pertama yaitu faktor pribadi. Kenapa ada faktor pribadi? Karena dari anak muda itu sendiri ingin menikah, ingin bebas, tidak terikat dari orang tua, terus ingin menyalurkan hasrat seksual, bahkan tidak tahu dampak negatif itu seperti apa. Kemudian ada faktor kedua yaitu faktor keluarga. Jadi pihak keluarga sendiri takut nanti anakku nanti bebas berinteraksi, takut apa-apa, jadi harus dinikahkan segera, padahal tidak tahu apa efek yang terjadi ketika keluarga ingin menikahkan anak pada usia muda, usia belia, karena belum tentu anak itu mau untuk menikah pada usia muda itu sendiri. Yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Inilah terjadinya pernikahan dini itu terjadi adalah tingkat rendahnya pendidikan pada di Indonesia itu sendiri. Banyak terjadi pernikahan dini itu pada pendidikan seperti tamatan SD, tamatan SMP. Padahal itu rentan dalam banyaknya perceraian, banyaknya itu terjadi pada pernikahan pada dini itu terjadi. Kemudian faktor budaya. Nah, di sini Indonesia masih melekat kuat tentang budaya termasuk dalam menikahkan anak pada usia dini. Jadi kalau misalkan tidak menikah dini, itu dianggap ketika umur 20 tahun itu dianggapnya perawan tua. Makanya kebanyakan anak-anak perempuan yang sudah tamat SMA itu pasti akan keluar kota atau ke luar desa untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi agar tidak dicap sebagai perawan tua di desa tempat dia tinggal. Kemudian ada faktor ekonomi. Salah satu faktor ekonomi adalah rendahnya tingkat ekonomi. Jadi orang tuanya berpendapat bahwa ketika anaknya menikah tidak ada beban lagi untuk menghidupi anaknya, padahal itu justru lebih berat karena masih anak belia, masih belum tahu kehidupan pernikahan seperti apa, kehidupan berkeluarga seperti apa, menambah beban, akhirnya bukan mengurangi beban itu sendiri. Kemudian ada faktor hukum. Oke. Di Indonesia masih rentan, masih lemahnya hukum terhadap usia pernikahan ini. Jadi ketika ada pacaran di usia dini tidak ada timbal balik dari pernikahan dini. Nah, setelah faktor-faktor pasti ada dampaknya dong. Dampak di sini kita akan bahas tentang dampak negatif dari pernikahan dini. Yang pertama yaitu tingginya angka kematian pada ibu dan anak serta gangguan kesehatan lainnya. Dari faktor-faktor dari pendidikan, kemudian ekonomi, itu yang menyebabkan tingkat kematian ibu dan anak yang tidak mengetahui pengetahuan dari berkeluarga, pengetahuan dari bagaimana cara mengasuh anak, pengetahuan dari kesehatan. Nah, kemudian terjadinya ada penyakit HIV, kemudian terjadinya kanker leher rahim, kemudian ada depresi berat. Nah, tentunya saja bukan hanya fisik yang mendapat negatif, itu psikis dari keluarga itu sendiri, dari pihak ayah yang stres karena ekonominya tidak mencukupi, kemudian dari seorang ibu yang tidak bisa bertahan ketika terjadinya ekonominya rendah. Kemudian di sini pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum. Kenapa tidak memiliki kekuatan hukum? Di sini pernikahan dini itu pastinya di bawah tangan.
ya, tidak ada hukum karena hukum sudah menetapkan usia menikah itu di ini usia 19 tahun. Nah, kemudian ada munculnya pekerja anak. Karena tingkat ekonominya rendah, tingkat pendidikan rendah, tentunya orang tua yang seperti itu berpikir berarti dikerjakan saja anak-anaknya, padahal itu tidak baik. Nah, kemudian ada munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan rumah tangga ini kan kalau tentunya ekonominya rendah, pendidikannya rendah, tentunya pasti ada banyak cekcok karena tidak kestabilan emosi itu sendiri. Karena usia belia itu emosinya belum stabil, kurang yang menemukan jati diri, belum menemukan pekerjaan tetap. Jadi akhirnya terjadi cekcok, KDRT, dan timbulnya ujungnya perceraian. Makanya banyak janda-janda muda, duda-duda muda, padahal usia yang seharusnya mereka bisa mengembangkan bakat dan minat, mengembangkan jati dirinya, tertahan dan tertutupnya ketika sudah menikah. Lalu banyaknya anak telantar, tentunya saja bukan hanya dari pihak ayah atau pihak ibu dari untuk pernikahan dini, yaitu kita sudah tahu dampak negatif dari pernikahan dini itu. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mengatasi atau mengurangi pernikahan dini itu terjadi. Yang pertama, yaitu dari keluarga, dari pihak keluarga, dari pihak lingkungan pertama bagi anak tumbuh kembang. Jadi pihak keluarga atau bagi orang tua itu harus menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini pada anak, dari pendidikan seks secara dini, kemudian mengetahui bahaya-bahaya pernikahan dini. Jadi anak-anak tuh berpikir, oh berarti bahaya ya pernikahan dini itu ya, oh berarti saya harus mengembangkan bakat dan minat untuk mengembangkan diri saya untuk mencapai cita-cita di masa depan. Yang kedua yaitu dari pihak sekolah, tempat anak menimba ilmu. Jadi di sini pihak sekolah harus bisa bekerja sama dengan organisasi-organisasi sosial yang bisa memberikan penyuluhan bimbingan kepada anak-anak tentang pendidikan seks secara dini, kemudian tentang risiko pernikahan dini di usia muda. Yang ketiga yaitu pada masyarakat, di lingkungan masyarakat tempat anak-anak itu bermain. Di sini masyarakat harus secara aktif untuk jika menemukan ada laporan pernikahan dini itu di lingkungan mereka, harus melapor agar pernikahan dini itu tidak terjadi, karena pernikahan dini ini biasanya sebagai masyarakat masih menganggap itu hal yang biasa. Kemudian faktor yang cara mengatasi keempat yaitu dari pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan dan melalui agama, itu harus memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui penyuluhan atau memberitahu kepada masyarakat bahwasanya mereka harus mengutamakan hak-hak dari anak pada usia itu untuk menumbuhkan bahkan minat mereka dibandingkan untuk menikah pada usia dini. Baiklah, di sini kita akan bahas lagi tentang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga harus mengupayakan sosialisasi kepada warga untuk menyekolahkan anak-anak hingga tamat sekolah dan SMA. Loh, kenapa harus sampai sekolah SMA dan SMK? Karena pada sudah tamat SMA dan SMK itu sudah menemukan jati diri. Jadi bisa langsung bekerja dibandingkan pada tamat SMP yang masih belum tahu apa-apa, masih risiko rentannya perceraian, risikonya kematian itu sangat tinggi, apalagi tingkat SD. Nah, kemudian pemerintah daerah diharapkan melakukan perlindungan anak secara optimal. Jadi harus memenuhi hak dari anak-anak pada usia muda di bawah usia 19 tahun. Jadi agar tidak terjadi lagi eksploitasi anak-anak. Kasi kita lihat ada anak-anak yang terlantar, anak-anak jadi pengemis, itu juga salah satu dampak dari pernikahan dini itu terjadi. Nah, tadi kita sudah membahas dari pengertian, kemudian dari syarat-syaratnya, lalu faktor-faktor penyebab pernikahan itu terjadi, lalu dampak negatifnya, dan cara mengatasi dan mengurangi pernikahan dini itu terjadi. Lalu pasti kalian sudah paham, pasti kalian sudah tahu apa saja yang saya sampaikan. Lalu kita akan membuat kalian sekreatif mungkin dengan membuat poster, ini poster dengan kata-kata stop pernikahan dini, rencanakan masa depanmu sendiri. Nah, jadi sekreatif mungkin dengan media apapun, dengan dari media karton atau media kertas atau media dengan media komputer bisa.
dengan hashtag salam genre. Jadi salam genre adalah salam generasi berencana. Jadi kenapa saya membahas tentang merencanakan masa depanmu sendiri adalah kalian harus bisa merencanakan masa depanmu sendiri untuk mencapai tujuan kalian masing-masing. Oke, baiklah, cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.